Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami'i a'immatir rasyidin wa jami'i awliya illahi ta'ala bi masyariqil ardi wa magharibi wa bi barriha wa bahriha aina makan. Khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Bahuddin An-Naqsabandi wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Abil Abbas At-Tijani wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa khususan ila Sayyidina Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Abil Haddad amaddanallahu bimadadihim wa fa'ada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah PN Tebing Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Hikmah mudah-mudahan selalu dipenuhi dengan hikmah. Berkah nama masjidnya, mudah-mudahan kita juga selalu mendapat hikmah-hikmah dan hikmah itu bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita Risalatul Muawana sampai di bab wa alaika, sampai di faslun wa alaika bil muhafadzah ala adabi sunnah zahiran wa batinan wa adatan wa ibadatan. Jadi hendaklah kalian selalu menjaga adab-adab sunnah. Selalu kalau orang-orang soleh, para aulia itu wasiatnya zahiran wa batinan. Adab zahir dan adab batin. Kemudian wa adatan wa ibadatan. Juga adab secara adat, walaupun itu sifatnya adat, itu juga ikut Nabi. Wa ibadatan, apalagi ibadah, semua harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada kemarin bagaimana baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengannya segini, ya. Boleh juga segini, boleh lengannya segini. Ya, kemudian izar. Izar itu kain sarung. Izar itu artinya kain sarung. Kain sarung saya ini pakai kain sarung. Kain sarung saya lebih tinggi daripada baju saya, otomatis kalau kain sarung saya ya harusnya setengah betis atau kurang sedikit. Ya, intinya jangan sampai di bawah mata kaki. Kesimpulannya kemarin begitu. Dan pakaian yang haram hukumnya di bawah mata kaki yaitu yang dilakukan khuyala. Itu bahasa hadis, manjarra thawbahu khuyala. Barang siapa yang menyeret bajunya, memanjangkan bajunya sampai ke bawah,
khuyala dengan karena kesombongan, itu baru yang dosa. Jadi digabungkan antara dua hadis. Hadis satu mengatakan ma tahtal ka'bain finnar, apa yang di bawah mata kaki masuk neraka. Hadis yang satunya, barang siapa yang menyeret bajunya karena sombong, menyeret itu maksudnya sampai ke bawah ke tanah, berarti di bawah mata kaki dalam keadaan dengan kesombongan. Makanya hadis ini digabungkan. Ini cara mengamalkan, bukan diambil salah satu. Kalau diambil salah satu, nanti Sayyidina Abu Bakar pun akhirnya kena dosa. Ataupun orang yang membawa bajunya kepanjangan, tak ada sama sekali niat nak bikin sombong-sombong, nak bergaya-bergaya, tak ada. Itu orang tidak termasuk. Tapi kalau dia niat gaya-gaya sombong, dia kena. Nah itu. Jadi kesimpulan ulama mengatakan hadis dua ini digabung jadi satu. Kalau tak digabung, pokoknya di bawah mata kaki neraka, haram. Nah ini namanya pokoknya ini, karena mengambil satu hadis yang mana hadis yang satunya tidak digunakan, yaitu Rasul dikatakan di situ karena sombong. Nah, kalau ini tidak dimasukkan, maka banyak orang-orang yang justru termasuk orang yang imannya paling kuat setelah baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terkena hukum pokoknya di bawah mata kaki itu neraka. Sayyidina Abu Bakar selalu sarungnya turun ke bawah. Nah, makanya ditanya sebenarnya Rasulullah, sarungku selalu turun ke bawah, macam mana? Kata Rasulullah, engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Maksudnya apa? Kalau mereka tuh memang memanjangkan bajunya, menyeret sampai ke bawah, itu karena sombong. Engkau tidak ada kesombongan, wahai Abu Bakar. Itu karena memang melorot saja, ya. Jadi ini penting, karena ketika seseorang mengambil hanya satu hadis saja, ini akan jadi masalah di masyarakat, itu jelas bermasalah. Tengok orang di bawah, neraka. Dia tukang nengok kaki orang, semua kena, kalau orang masuk neraka semua. Kau jangan lupa, Sayyidina Abu Bakar juga itu kadang-kadang dia turun ke bawah. Jadi tetap kata-kata dengan sombong ini harus digunakan, sehingga yang terkena yang di bawah mata kaki yang sampai ke bawah itu yang kena sombong, itu baru terkena dosa. Nah itu. Kita lanjutkan. Wala tatahra anfasal malbus, qala Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, wala tatahra anfusal malbus wala ahsanaha wa tawassat fi dzalika wala takshif aurataka wala syai'an min hali ghairil hajah. Janganlah engkau ni milih-milih nak baju yang bagus-bagus saja. Cari apa bahan yang paling bagus, ini yang paling bagus, berkemunan yang bagus-bagus. Para aksanahu, atau cari yang anulah yang jelek-jelek aja lah, yang jeleknya kita bagus saja. Tidak, watawassat fi dzalik, tetapi tengah-tengah saja. Tengah-tengah saja. Yang terlalu bagus sangat jangan, yang terlalu jelek sangat juga jangan, tengah-tengah saja. Nah, itu lebih selamat. Orang nanti kalau bajunya terlalu bagus, dia nanti jalannya, gaya jalannya pun lain. Nak pamer-pamerkan baju dia, gitu. Tak bagus. Nanti akan bisa hatinya bisa terkena penyakit sombong, ujub. Sudahlah, kau tak usah jadi hambanya pakaian. Tak usah jadi hambanya pakaian, tak usah jadi orang gila pakaian. Nak asyik model. Apa benda? Tengok orang sekarang ni, ada orang gila pakaian, hambanya pakaian. Asyik nak model gini. Besok kau mati, pakaian kau bukan itu juga. Sama dengan orang yang lain-lain itu sama. Jadi tak usahlah terlalu dalam pakaian ni. Yang motif dia ginilah, warna inilah, biasa saja. Kenapa sih? Kalau memang ya, pokoknya kalau nak berwarna ya warna aja. Maksudnya tak usah lebay. Tak usah lebay, biasa saja. Apalagi orang perempuan, tak usah pakai baju yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Iya, nutup aurat, betul, nutup aurat. Tapi pernak-pernik dia, model dia, warna dia, bikin orang laki-laki lewat gregetan, rasanya. Iya. Kalau nengok orang kadang-kadang saking biasanya, apalagi di tempat kita nih, orang tak pakai mumbun lah, tak pakai
jilbab lah atau apa, itu nengok dah biasa. Tapi kena nengok yang pakai baju gini, tapi modelnya, motifnya, warnanya, gayanya justru orang lebih. Itu jangan membuat laki-laki itu bernafsu. Pakaian seperti ini tidak bagus, biasa-biasa saja, tengah-tengah saja, tengah-tengah. Wala syai'an minha li ghairi hajat, wala taksib aurataka wala syai'an minha li ghairi hajat. Jangan kau buka auratmu atau bagian daripada auratmu kecuali hajat. Kalau tak ada hajat tak usah buka aurat. Wa mata ta'atil hajat ila kasfi syai'in minha faqul indahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tapi kalau terpaksa membuka auratnya karena hajat, maka bacalah bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ini kalau terpaksa membuka aurat, terpaksa membuka aurat. Suatu hal yang memaksakan dia untuk membuka aurat, umpamanya dia dalam posisi berobat, dan macam mana lagi tak bisa dihindari, ini memang harus nampak ini macam mana. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ini tak berobat tak apa, dilihat-lihatkan apa pula lah. Ya Allah. Jadi banyak wanita-wanita yang berbangga ketika auratnya tu nampak. Itu penyakit luar biasa. Bangga dia auratnya nampak. Berbangga dengan dosa. Laki-laki pun banyak yang berdosa karena wanita-wanita yang model-model seperti itu. Wa qul idza labista sabaq alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan kalau engkau pakai baju, bacalah doa alhamdulillahilladzi kasani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku baju ini. Kemudian warazaqani min ghairi haulin wa minni wala quwwah, dan telah merezekikan kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Itu doanya orang pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Sama-sama alhamdulillahilladzi kasani hadza, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Min ghairi haulin minni, min ghairi haulin minni wala quwwah. Nanti ini bisa di crop, dipotong. Aduh, Masya Allah. Berapa pahala kita tak tahu mana yang diterima, Masya Allah. Salah-salah orang pakai baju doain yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala pakai baju ini. Kalau membuka auratnya tadi bismillahilladzi la ilaha illa huwa wa man ta'tilil haja ila kasfi syai'in minha wa qul indahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, barang siapa yang terpaksa untuk membuka auratnya, maka hendaklah membaca bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Wa qul idza labista saubak, dan bacalah ketika engkau memakai bajumu alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku baju ini dan memberi rezekikan aku baju ini tanpa ada daya dan kekuatan. Maksudnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan baju ini dan merezekikan aku baju ini tanpa ada kekuatan dan upaya.
tanpa ada upaya dariku dan tanpa ada kekuatan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnati lubsul imamati wa laysa minas sunnati tausul akmami wa kibaril amaim. Dan termasuk daripada sunnah yaitu lubsul imamah, pakai imamah. Pakai imamah ini termasuk sunnah. Kenapa sunnah? Nabi pakai. Nah, jadi termasuk sebagian dari sunnah lubsul imamah, pakai imamah. Walaysa minas sunnah tausil akmam. Dan tidak termasuk sunnah tausil akmam. Ini mau melebarkan apa namanya ini? Lengan baju. Lengan bajunya begini. Kalau orang kita macam tak ada lah, gaya-gaya Arab ada. Jadi lengan bajunya gini. Budak kecil bisa masuk dalam. Jadi gendong anak ini suruh masuk aja ke sini, bawa. Tidak bisa. Kalau kita tak bisa, kita rata-rata kecil gini. Ada lagi model kita lebih kacau nah, kecil nah gini. Dikasih macam butang lagi susah. Sampai tak bisa masuk. Saking kecilnya. Jadi melebarkan lengan baju ini tidak termasuk lebar, masih lebar betul. Kalau gini tidak, ini standar. Ini namanya standar. Kalau kecil lagi susah nak masuk, pakai kantong plastik dulu baru dia bisa masuk. Itu zaman dulu lah, pemuda-pemuda tahun 90-an tuh. Bikin celana bawahnya kecil sangat gini. Jadi kalau nak pakai celana, kakinya masukkan kantong plastik dulu baru dimasukkan ke sana. Ini lebay juga namanya. Seperti itu, biasa-biasa saja. Jadi kemudian wakibarul amaim, dan pakai imamah yang besar sekali. Itu juga tidak termasuk sunnah. Maksudnya bukan lantas haram, tidak. Cuma sunnahnya itu ya pokoknya pakai sederhana, ya. Dapatkan enak, dapat pahala, bukan susah. Dia nempel gitu, selagi nempel dia dapat pahala terus. Tak tahu ditimbang di akhirat. Berat sini, kenapa? Dia pakai imamah selama 1 pekan. Sikit aja masuk surga ya dia. Ibu-ibu nanti tak pakai pula. Alah. Wa alaika alla tuntik illa bi khairin. Kita masuk bab baru lagi. Ini kan sunnah nih. Jadi yang namanya sunnah itu bukan cuma makan tangan kanan, pakai baju kanan dulu, masuk masjid kanan dulu, masuk WC kiri dulu, bukan cuma itu. Ada sunnah lagi yang penting lagi. Penting lagi, yaitu walaika alla tantik illa bil khairin. Dan hendaklah engkau tidak berkata kecuali sesuatu yang bagus. Ini sunnah. Kenapa? Nabi itu kalau berbicara mesti bagus omongan Nabi. Tak ada ceritanya Nabi ini omongannya tak bagus. Ya, entah dia mencela orang, menghina orang, atau dia sumpah serapah, tak ada. Semua yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW semuanya bagus. Sunnah. Janganlah engkau berbicara kecuali sesuatu yang bagus, yang baik. Ini susah nih. Coba Bu, mulai nih habis balik nih, kita nanti sekarang nih, habis Isa balik, ingat-ingat nih. Ya Allah, aku nak mulai hari ini, mulutku nih, semua yang keluar dari mulutku ini ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Jangan sampai keluar dari mulutku ini sesuatu yang sifatnya dosa. 1 hari coba tes, bukan tes, usaha semaksimal mungkin. Coba 1 hari, ibu-ibu, bapak-bapak, yang keluar dari lisan kita ini hanya hal-hal yang bagus saja. Coba, lulus apa tidak? Lulus apa tidak? Pernah coba apa tidak ini? Kita kalau tak ada gini kita lupa. Kan orang diginikan aja kadang lupa, apalagi di los aja gini. Kalau los sudah lah meracau lah, menggibah orang, masuk pasar habis semuanya. Semua yang jelek-jelek keluar semua. Semua jelek keluar semua, ya. Jadi yang mulai kaki 4 sampai yang tak ada kaki pun keluar semuanya. Itu masalah. Jadi yang seperti itu coba kita praktekkan. Tetap mulai subuh besok aku bangun tidur, ya Allah,
Aku nak coba mulutku semua yang keluar ni semua yang bagus-bagus. Ketika nak ngomong jelek, lupa janji pada diri sendiri. Ini jelek ni tak jadi, astagfirullahaladzim. Betapa bagusnya sesuatu yang jelek yang mau keluar belum jadi, kita istighfar. Betapa indahnya seperti itu. Ketika nak ucap astagfirullah, ini kan jelek, ini kalau sempat keluar kan bagus. Tapi seperti itu memang harus kita macam kita planning, harus kita usahakan, kita program memang. Kalau kita lepas tak bisa. Mesti kita akan selalu lalai dan lalai. Nak marah-marah orang, astagfirullah, aku kan sudah komitmen mulai tadi pagi, tidak ada keluar dari mulutku kecuali yang bagus. Nak bengak orang, astagfirullah, aku kan mulai tadi pagi nak niat tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutku kecuali yang bagus. Gitu seperti itu. Nak mencela orang, astagfirullahaladzim, ingat janji mulai tadi pagi. Nak mencela orang itu, orang tu apalah, tahan. Coba 24 jam ini lulus sama tidak? Lulus 1 hari, besok lagi 2 hari, 3 hari, tambah kena satu pekan, dia akan tambah lama, akan tambah ringan. Karena terbiasa sudah. Ini sunnah Rasulullah SAW yang banyak sekali diabaikan, bahkan tak dianggap sebagai sunnah. Sibuk sunnah yang ringan-ringan, sunnah yang seperti ini tidak dianggap sunnah. Dia bukan main urusan gini sunnah, urusan gini sunnah, urusan gini sunnah. Tiba meracau ngomong dia, setiap mulut dia keluar suara orang sakit hati. Setiap dia ngomong ada yang sakit hati, ada yang kena. Tapi dia urusan makan harus tangan kanan. Ini semuanya itu yang ringan-ringan. Sementara ini yang lebih berat itu justru tidak dianggap, tidak diperhatikan. Perhatikan. Wa kullu kalamin la yakhlu an nutqu bihi yahrumu 'alaika ila istima' ilaihi. Wa kullu kalam la yakhlu an nutqu bihi yahrumu 'alaika al-istima' ilaihi. Setiap perkataan yang haram untuk diucapkan itu haram juga untuk didengar. Ini di komitmen ini nak ngomong, aku tak nak lagi lah nak mencela orang, nak bahas aib orang. Aku insya Allah lah mulai hari ini tak mau lagi aku nak ngata-ngatain orang, nyakitin hati orang. Dah komitmennya, dia memang betul-betul dijaga. Duduk bersama kawan, mulai godaan datang. Bu, ibu tu tak kenapa lah dia, jelek betul dia, sifat dia macam gini. Ini dah komitmen, mulut dia tak bicara, tapi didengarkan. Macam sedap cerita, ada cerita baru ni, info teraktual, viral. Jadi sedap didengar. Dia diam aja, tapi ni suatu perkataan yang haram diucapkan itu juga haram didengarkan. Yang dijaga bukan hanya mulut saja. Telingaku mulai hari ini juga tak mau berkata yang jelek-jelek. Ketika kita tak mau dengar, apakah kita suruh dia diam, apa kita pergi? Antara dua. Udah diam, jangan teruskan. Aku tak nak dengar. Kalau kau nak ngomong saja, kau pergi ke pokok sana, kau ngomong sama pokok sana. Aku tak nak dengar. Kalau memang tak bisa, tak berani gitu, misi aku nak jalan. Begitu. Kita memang diam gini aja bisa kena dosa loh. Diam gini bisa kena dosa karena sahabat-sahabat yang tidak soleh, sahabat-sahabat yang tak bagus. Punya kawan satu suka ngibah orang, susah. Asyik nak lengket terus, susah. Itu harus diomongin sudah. Daripada dosa sama-sama, biar kau dosa sendiri, kau pergi sanalah atau aku yang pergi. Pilih salah satu, engkau yang pergi atau aku yang pergi. Kau pilihlah. Kalau tak ada yang pergi, kau diam. Coba kita macam gitu, coba Bu, coba ibu gitu begitu. Daripada kita dosa sama-sama, baik salah satu kita pergi. Dah sampai nak pergi. Kalau kita tak ada yang pergi, udah ibu diam, saya pun tetap di sini, ibu tetap di sini. Kita bahas yang lain aja lah. Bahas yang lain. Kalau tak ada bahasa ni, udah diam-diaman aja gini. Itu bagus diam lagi daripada ngomong tak bagus. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu wazgi ila hadisin man haddatsaka wala taqta'anna ala ahadi kalamih. Kalau engkau berbicara, tengok ini sunnah Nabi ketika berbicara. Kalau engkau berbicara, maka kata-katanya itu diatur yang bagus.
ya diatur ngomongnya itu. Jangan ngomong apa lah kau ni. Bingung aku gini sana ke sini kan. Diatur simpel sikit, diatur, enak didengar. Kemudian satu lagi, wazghi ila hadis man haddatsaka wa la taqta'anna ala hadi kalamih. Saya ada membaca dulu satu buku kalangan orang barat, namanya Dale Carnegie. Bagaimana cara mencari teman. Jadi di situ tuh memang ada jurus-jurus macam mana orang bisa mencari teman. Saya pikir orang nih, mungkin dia bukan Islam mungkin ya, orang dari sana. Kok bagus-bagus apanya, nasihatnya, prinsipnya kok bagus-bagus ya. Tapi saya rasa ini semuanya ada pada pribadi Rasulullah, itu jelas ada. Maksudnya dari hadis-hadisnya keterangannya mesti ada. Cuma kita tidak mau mengumpulkan saja. Buktinya satu, di Carnegie itu dia tuh mengatakan di dalam salah satu triknya orang supaya dapat teman banyak, ya, yaitu dengarkan apa yang temanmu bicara. Dengarlah ketika temanmu itu bicara itu. Jadi orang ini kalau ada bicara dengerin aja, denger aja, itu udah seneng tuh. Nah, padahal di sini itu sudah ada. Di sini sebelum Dale Carnegie lahir jauh. Kata Imam As-Syaikh Abdullah bin Al-Haddad, kata beliau, wazqi ila hadis man haddatsaka wa la taqta'anna ala ahdi kalami. Dengarkanlah perkataan orang yang sedang berkata kepadamu dan jangan kau potong. Jangan kau potong. Jangan kau potong salah satu perkataan di antara mereka, jangan dipotong, dengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang kita ini tak betah, langsung tak potong. Orang macam gini tak sunnah, tak disukai orang. Jadi kalau dia ngomong orang lain suruh dengar, kalau dia ngomong orang lain suruh dengar, kalau orang ngomong dia nak potong terus. Nah, orang seperti ini tak disukai orang. Itu juga tidak sesuai dengan sunnah nabawiyah. Kemudian illa in kana minal kalami alladhi yaskhatullahu kal ghibah, kecuali boleh kau potong perkataan kawanmu kecuali perkataan yang membuat Allah murka, seperti ghibah, ngerasain orang. Dia lagi ngomong nih, tap ngomong, dengerin. Tiba-tiba tahu-tahu zap dia belok, dia nak menghibah orang. Jangan dia potong, tak usah menghibah orang. Nah, itu baru dipotong. Ketika dia nak mengucapkan sesuatu yang haram, potong. Tak usah ngatain orang. Jangan pada menghibah orang, laju aja jadi diam, dengarkan aja, tak gitu. Ini dia dah menjurus ke haram, dipotong. Tak usah menghibah orang. Balik. Gitu. Harus dipotong. Kalau tak dipotong jadi ikut dosa lagi. Wa adar al-mudakhara fil kalam. Hati-hatilah di dalam memotong perkataan orang, mudakhalah, ikut langsung nimbrung mudakhalah itu. Wala tadhar liman hadatsaka hadisan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu. Jangan kau tampakkan kepada seseorang yang sedang berkata kepadamu suatu permasalahan yang engkau mengetahuinya dan bahwa engkau ini tahu. Jadi begini, ada orang cerita dengan kita, tengok akhlaknya Nabi, tengok ini sunnah Nabi. Ketika ada orang berbicara dengan kita suatu hal, padahal kita ini dah tahu nih, tapi dengarkan aja, itu jadilah pendengar yang baik. Dengarkan aja. Kalau kita, aku dah tahu, tak payah cerita, langsung lemes kawan. Kita tak jaga hati orang. Nabi tak gitu. Nabi kita dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Tengok akhlak Rasulullah. Kalau kita tak kau ketinggalan zaman kau tu baru tahu, habiskan, kita habiskan kawan kita. Dari atas kita banting langsung, baliklah aku kata dia. Dikasih minum tu tak diminum dia. Sakit hati, malu betul. Saya pikir saya kasih info baru, ternyata aku ni dah lambat. Kan hati orang tidak dijaga oleh kita. Tengoklah Rasulullah, akhlaknya Rasulullah seperti itu. Ini baru bab ngomong aja, ini belum bab yang lain.
Nah, tapi yang seperti ini kan kita tak sadar, kita anggap biasa, tapi motong orang apa segala macam. Tapi inilah di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang sering kita langgar, kita tidak anggap satu sunnah. Kemudian fa inna dzalika mimma yuhassil jadis. Karena yang seperti itu bikin teman duduk ini menjadi terganggu, nggak nyaman, ya kan? Dia jadi malu, jadi tak enak apa segala macam. Jadi tak nyaman lah. Jadi kita ini memang harus sabar betul dengan. Apalagi punya kawan kalau cerita panjang, nah budak ini kalau udah cerita ini tak habis-habis nih, memang nih payah nih. Karena ada sebagian kawannya macam gini, dah terkenal lah semuanya. Kalau dia cakap ini tak berhenti nih, bahaya. Ini susah nak mempraktekkannya, di sini susah nih. Tapi biasanya begitu dia melantur. Ketika dia melantur kepada hal yang membuat Allah murka, tak usah lanjut, langsung gitu dia. Apa pula kau nak kata-ngatain orang? Gitu. Mungkin karena teguran kita itulah nanti dia tak terlalu banyak meracau. Kenapa dia ngomong banyak? Tak ada orang komplain. Hal-hal yang diharamkan pun dibiarkan. Kenapa? Jadi kalau orang banyak ngomongnya, man katsura kalamu katsura khata'u. Siapa yang banyak ngomongnya akan banyak salahnya. Wa man katsura khata'u katsura dzambu. Siapa yang banyak salahnya dia akan banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya dakhalan nar. Siapa yang banyak dosa maka dia akan masuk neraka. Jadi jangan banyak-banyak ngomong. Tengoklah sekarang kalau ada punya teman yang panjang gitu, tengok. Cara memotongnya, tunggu dia melanggar aturan-aturan Allah, maksudnya ini melakukan perkataan-perkataan yang sifatnya haram, langsung potong. Kalau tadi potong kita ikut dosa tadi, sama-sama berdosa. Itu biar kapok deh. Nanti di lama-lama tak panjang-panjang lagi dia ngomong tuh. Tegas aja lah daripada dosa berdua kita nih. Biar seorang aja lah. Kemudian wa idza haddatsaka insanun bikalamin wa idza haddatsaka insanun bikalamin aw hakalaka hikayatan ala ghairil wajhi al manqul fala taqul lahu laisa kama taqulu walakin kadza wa kadza fa inna ta'alluqa dzalika bi amri din fa arrafahu as-shawab birrifqin. Sekarang ada lagi, kalau ada seorang bercerita kepadamu tentang satu hikayah yang tidak sesuai dengan realita, fala taqul lahu laisa kama taqul walakinnahu kadza wa kadza. Jadi ketika ada orang cerita, tapi cerita ini tak sesuai dengan yang tahu cerita aslinya tuh kita. Maunya ada hikayat apa, dia ceritanya salah nih. Kita tak boleh langsung gini, bukan gitulah ceritanya. Mak kata dia, aduh kata dia. Itu tak jaga hati orang. Ceritanya ini begini, ya. Kita maksudnya kita luruskan, tapi jangan dengan bahasa membanting orang. Membanting orang, cerita ini begini. Apalagi itu sesuatu yang berurusan dengan agama. Ini sifat Allah. Sekarang nih Masya Allah, ketika ada, apalagi sekarang urusan agama nih, ada seorang berkata tidak pas, kita seolah kalau kita itu kayak jadi pahlawan gitu. Aku tuh lebih hebat dari dia. Gini yang betul, dia tuh salah, gini. Waduh, ini harus hati-hati, diluruskan tapi betul-betul. Jangan kita sekarang sifatnya menjadi sombong dan sebagainya. Wa iyyaka wal haudha bima la ya'nik wa iktsaral halfi billah. Dan janganlah engkau ikut nimbrung ngobrol sesuatu yang tidak ada gunanya. Ada kawan-kawan kumpul ngobrol, dipikir ini obrolan ini layak nih, itu satu yang mubah tapi tak berguna, tak ada pahala, tidak dosa pun tidak. Kau masuk ke situ cuma buang-buang waktu. Bukan itu malayak nih, itu masuk ke sesuatu yang tidak berguna. Maksudnya ini dia nih tak ada pahalanya, juga tak ada dosa, cuma buang-buang waktu, tak usah ikut-ikut. Apalagi orang sedang ngobrol masalah dosa kok masuk, ini jauh sudah.
Akhlaknya begitu. Tengok dia sedang ngobrol apa nih? Ah, ini tak ada guna ngobrol bercakap macam ni. Dosa tidak memang. Pahala tapi pun tak dapat. Tak usah masuk ke sana kata. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iktsarul halfi billah, dan jangan memperbanyak sumpah demi Allah, demi Allah, demi sikit-sikit demi Allah, demi Allah, sikit-sikit gitu, demi Allah. Oh, apalah kau ni? Rasulullah tu paling hati-hati dengan sumpah. Ini tak demi Allah, sikit-sikit demi Allah. Kenapa harus begitu? Emang dibayar berapa kamu nak sikit sekali demi Allah itu? Enggak usah gitu, enggak perlu. Wala takhlib bihi ta'ala illa sadiqan indal hajah. Jangan bersumpah dengan nama Allah kecuali memang dalam keadaan yang benar dan karena tuntutan hajat. Kalau enggak ada hajat untuk sumpah, untuk apa sumpah? Tak perlu. Sumpah aku di rumah. Apalah pakai sumpah? Masa kau di rumah aja nak kau sumpah-sumpah lagi. Sumpah aku tak punya. Alah, cuma gitu aja pakai sumpah. Tak perlu sumpah macam tu. Sumpah ini kalau memang urusannya urusan hajat, ya, urusan percekcokan antara suami dan istri, ya, sumpah. Pokoknya ini anakmu atau bukan. Nah, itu butuh sumpah. Ini tak. Kau kemarin ngaku datang, kau kan ada di rumah. Sumpah kau tak ada di rumah. Pak, gitu aja sumpah. Murah kali kau bikin Allah Subhanahu wa taala. Jangan gitulah. Aku tak ada rumah, betul lah aku tak ada rumah. Gitu aja kan sudah cukup. Jangan sikit-sikit nak sumpah. Wahdharil kadhib bi jami' anwa'ihi fa innahu munakkidun lil iman, dan janganlah pernah berbohong dengan segala macam bentuknya, karena itu berlawanan dengan iman. Bohong dengan segala macam bentuknya macam mana nih? Bohong pakai mulut, bohong pakai tangan. Bohong pakai tangan kan bisa ngetik. Sekarang orang banyak bohong pakai jempol. Jempol bisa untuk bohong sekarang nih, ngetik pakai jempol, bohong nulis dia bohong dan sebagainya. Ada yang bohong dia pakai jempol sama ini. Ini bisa untuk bohong nih dua nih. Pegang pena, dibohong, dirubah dia, entah angka, entah ditambah, entah dikurang, entah diapa, entah sain yang punya bukan punya dia disain. Ini bisa jadi pembangak juga yang ini. Auzubillah subhanallah, semoga Allah jaga. Bohong dengan segala macam bentuknya. Kalau bohong mulut, mungkin kadang-kadang bohong yang pakai tangan dua ini lebih bahaya, kadang-kadang lebih banyak merugikan orang. Bohong, manipulasi data dan lain sebagainya, bohong semuanya itu termasuk bohong. Itu semuanya berlawanan dengan iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.